Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Santapan Rohani pada hari ini. Bersyukur kepada Tuhan karena berkat dan cinta kasih Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kita sampai saat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan belajar firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat, kasih, dan pertolongan Tuhan, anugerah, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Dan hari ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Roh-Mu memberikan hikmat kepada kami sehingga kami beroleh pengertian akan firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan dan saya berikan tema datanglah kepada Yesus. Firman Tuhan berkata dalam Injil Markus 4 ayat 28, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kisah ini, wanita ini tidak pernah diketahui, tetapi perjalanan imannya mampu menembus ribuan tahun dan menjadi teladan yang baik bagi orang. Suatu hal yang kita bisa pahami di sini, bahwa wanita ini adalah ia bisa menguatkan hatinya, melangkah dengan iman, dan seraya dia berkata, asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ini suatu hal yang luar biasa. Dia sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia habis-habisan. Dia sudah menjual semua harta miliknya untuk berobat. Bahkan dia dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di kehidupannya ada suatu hal yang luar biasa. Ketika mengalami sesuatu yang sudah boleh dikatakan itu puncak, dia mengatakan asal aku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sebelumnya tidak ada satupun orang yang berani menjamah Tuhan Yesus, menjamah jubah Tuhan Yesus. Mungkin dalam pikiran kita berkata, jubah Yesus itu ada kuasanya, harus dijamah, melalui tangannya baru ada kuasanya, dan harus melalui perkataan Tuhan Yesus baru ada mujizat. Mungkin orang memandang seperti itu, saudara. Betapa banyak dari kita yang memiliki sikap seperti orang kebanyakan ini. Kita seringkali minta Tuhan untuk menjamah dan menyembuhkan hidup kita, bukan dengan caranya Tuhan, tetapi dengan cara kita. Tuhan harus berkata begini, harus berkata begitu, supaya kita percaya. Ini adalah satu syarat yang mungkin kebanyakan orang pakai supaya kita mengikuti apa yang menjadi, supaya Tuhan mengikuti apa yang menjadi keinginan kita. Bayangkan saudaraku, diri kita berada dalam posisi wanita. Dia sudah tidak punya apa-apa, bahkan mungkin hanya baju yang melekat dalam tubuhnya. Berjalan dengan tertatih karena lemas, karena kehabisan darah. Mungkin dijauhi orang-orang karena dikucilkan. Dianggap bahwa penyakit itu adalah penyakit kutukan, saudaraku. Mungkin karena baunya yang tidak enak dan menyengat. Kita bayangkan pendarahan selama 12 tahun. Dan bahkan pendarahan beberapa hari saja bisa mengakibatkan kematian. Ini 12 tahun. Apa yang kita lakukan jika kita berada dalam posisi seperti ini? Apakah akan tetap menguatkan hati dan berlari kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, atau malah kecewa dan meninggalkan Tuhan, saudara? Tirulah teladan iman wanita ini. Dia menguatkan hati dan datang kepada Tuhan. Dia tidak lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak lagi mengandalkan dengan caranya sendiri untuk sembuh, tetapi benar-benar berserah pasrah dan percaya kepada Yesus mampu menyembuhkan dengan caranya Tuhan. Saat seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan,
Bukan hanya fisiknya yang disembuhkan, tetapi juga memperoleh keselamatan kekal. Dan hidupnya dipulihkan. Selama 12 tahun wanita ini mengalami diskriminasi di tengah-tengah masyarakat, dikucilkan, dia anggap kelas pinggiran. Namun saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, semuanya dipulihkan dan menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang percaya. Siapapun kita, saudara, apapun masalah kita, datanglah kepada Tuhan. Ambillah sikap hati seperti wanita ini, pasrah, percaya, dan menguatkan hati untuk datang kepada Yesus. Maka Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan akan memulihkan kehidupan kita. Tetapi kadang-kadang kita hanya mengikuti keinginan kita, keinginan hati kita. Tuhan nomor sekian. Setelah kita melakukan upaya kita, dengan kemampuan kita, dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita, saudaraku, tidak ada yang bisa diandalkan dalam kehidupan ini. Di dunia ini tidak ada yang bisa diandalkan. Semuanya bisa hilang dan musnah. Dan semuanya bisa mengecewakan. Ketika kita mengandalkan dunia, maka kita bisa kecewa, saudaraku. Andalkan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan setiap persoalan yang kita hadapi, sakit penyakit, masalah-masalah yang kita hadapi. Percayakan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Tuhan sumber pertolongan kita, saudaraku. Tidak ada yang lain. Dengan ketulusan hati, mari kita terus datang kepada Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong setiap apa yang kita rasakan yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman. Biar kami terus akan datang kepadamu dalam setiap kesesakan hidup kami, dalam setiap sukacita kami. Pengharapan kami hanya kepada Engkau, Tuhan yang menolong setiap langkah hidup kami. Mari ya Bapa, kami lemah, tetapi kami punya kekuatan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Kami mengandalkan Engkau. Kami akan datang terus kepadamu, dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Engkau. Demikian juga kehidupan apapun yang kami akan kerjakan sepanjang hari ini, berkati Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati, menuntun, dan memberikan terang dalam setiap langkah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami. Haleluya.